2020 menjadi tahun yang amat sangat berat bagi Direktorat Jenderal Pajak. Sebagian besar dunia usaha bahkan sampai wajib pajak individu dibuat lumbung gara-gara corona. Bagaimana pajak berjibaku mengejar target di satu sisi harus mengobrol insentif agar nyawa dunia usaha tidak putus. Kita terhubung via Skype dengan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama. Selamat pagi Pak Hestu, tahun yang berat, bisakah Anda gambarkan bagaimana sulit atau amat bekerja kerasnya seluruh pegawai pajak agar penerimaan negara tetap mengalir? Ya, selamat pagi my sister. Memang kemarin merupakan periode yang cukup berat bagi kami di Direktorat Jenderal Pajak, di mana ketika terjadi pandemi dan kita kemudian melakukan penutupan layanan tatap muka, jadi semuanya dilakukan melalui saluran-saluran elektronik. Di satu sisi kita tetap harus melayani dan membina para wajib pajak. Di sisi lain, seperti yang tadi disebutkan, kita juga menggelontorkan berbagai macam insentif yang tentunya harus kita sampaikan kepada para wajib pajak sehingga mereka dapat memanfaatkan insentif tersebut. Nah, kalau terkait dengan itu, makanya kita semua di Direktorat Jenderal Pajak, walaupun sebagian besarnya melakukan work from home, tapi aktivitas-aktivitas pelayanan, penyuluhan, kemudian pengawasan, dan penegakan hukum pun tetap harus bisa kita laksanakan. Kira-kira seperti itu, my sister. Ini kan berarti ada budaya yang baru ya Pak Yoga, dengan yang tadinya offline ke online. Sesulit apa sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat? Ya, tentunya karena disitulah harus ada juga perubahan mindset dari para wajib pajak. Nah, ini yang menjadi tugas berat kita, menjadi PR kita selama ini. Kita belajar dari apa yang terjadi selama 2-3 bulan terakhir ini. Sebagai contoh misalnya, kalau tahun-tahun sebelumnya itu penyampaian SPT, e-filing, wajib pajak itu masih banyak yang datang ke kantor pajak untuk dibimbing secara langsung oleh petugas-petugas kami. Nah, dengan kondisi ini kan itu nggak mungkin terjadi. Tapi tetap kita lakukan, misalnya kita membuka kelas-kelas pajak online, webinar, segala macam seperti itu. Nah, kita lakukan dengan cara-cara seperti itu lumayan, bahwa tetap di akhir periode kemarin, akhir April itu banyak sekali SPT yang bisa disampaikan, dan kita bekerja keras untuk melakukan bimbingan itu kepada para wajib pajak melalui ya itu tadi. Nah, tetapi memang hasilnya tidak sebaik yang kita inginkan, dalam arti bahwa sampai akhir April kemarin itu, kalau tahun lalu itu ada 12 juta SPT yang masuk, sampai akhir April kemarin itu masih kurang 1 juta, jadi hanya 11 juta. Nah, ini yang menjadi PR kita ke depan, bagaimana mengedukasi masyarakat dengan memanfaatkan sarana-sarana yang ada, mereka tetap bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Karena kita melihat juga bahwa new normal ke depan ini kan hal-hal yang dulu kita lakukan, sekarang tidak mungkin lagi kita lakukan. Paling nggak ada pembatasan-pembatasan di situ. Oke, dari budaya baru kita bergeser nih Pak Yoga ke realisasi pajak. Per April lalu itu kan baru 376,7 triliun rupiah, sedangkan target mencapai 1.254 triliun rupiah gitu. Sektor mana yang menurut catatan pajak paling berat terhantam COVID-19, lalu sektor mana yang masih baik? Ya, sebenarnya kalau bicara terkait dengan realisasi sampai dengan April kemarin itu sebenarnya belum menggambarkan secara fully atas dampak dari COVID-19 ini. Kenapa? Karena kalau kita bicara penerimaan April itu masih merekam aktivitas yang di bulan Maret dan sebelumnya. Ya kan, Januari, Februari, Maret, di mana itu COVID itu memang belum mencapai puncak dampaknya terhadap aktivitas ekonomi kegiatan usaha. Jadi kalau kita bicara di situ sampai April itu kita minusnya 2% sekitar kan. Nah, itu memang sudah mulai terlihat bahwa seperti pertambangan, kemudian perdagangan sudah ada penurunan, seperti pertambangan itu minusnya sampai 27%. Kemudian perdagangan itu 8%. Tapi aktivitas untuk industri manufaktur sendiri sebenarnya sampai dengan April itu masih tumbuh sekitar 4%. Dan pun masih tumbuh tinggi 8%. Tapi sekali lagi karena April itu masih merekam
aktivitas ekonomi di bulan Maret. Nah, mungkin nanti kita akan terlihat sekali di penerimaan Mei ini yang kemungkinan memang akan terlihat seperti apa dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap denyut nadi ekonomi kita, dan tentunya langsung kepada penerimaan pajak kita. Kita cukup was-was untuk hasilnya sih untuk penerimaan Mei dengan penjelasan Pak Yoga tadi. Tapi kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Yoga yang sedang hangat yaitu cara menyambung nyawa dunia usaha. Ada tebar insentif senilai 120,6 triliun rupiah. Sampai saat ini bagaimana perkembangannya Pak Yoga? Ya, pertama kita bicara dulu mengenai insentifnya apa. Jadi tadi kalau di satu sisi kita tetap bekerja supaya awareness, kemudian kewajiban perpajakan itu berjalan dengan baik dengan segala cara seperti itu. Nah, di sisi lain pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan berbagai insentif. Nah, insentif ini sudah mulai berjalan. Tapi saya ingin cerita sedikit, itu ada seperti PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah, tetapi hanya untuk karyawan yang penghasilan rutin dan tetapnya itu dalam 1 bulan itu sekitar 16 juta. Dan ini sudah dimanfaatkan oleh sekitar 103.000 wajib pajak. Perusahaan, bukan karyawannya ya, karena masuknya kan lewat perusahaan yang memotong PPh itu. Ada 103.000 wajib pajak badan yang sudah memanfaatkan ini untuk karyawannya. Kemudian kalau kita bicara pengurangan tarif PPh badan, dan itu punya pengaruh terhadap angsurannya, ditambah lagi PMK 44 itu memberikan pengurangan lagi 30% dari angsuran PPh pasal 25 wajib pajak badan, yang itu dinikmati oleh 846 sektor kita, usaha kita. Nah, itu sudah dimanfaatkan oleh sekitar 47.000 wajib pajak badan yang memanfaatkan. Dan itu sudah sangat memberikan keringanan sekali kepada para wajib pajak badan. Satu lagi terkait dengan UMKM, karena kalau UMKM ini PPh final kan 0,5% dari omset disetor setiap bulan. Nah, melalui PMK 44 ini, para UMKM ini PPh finalnya yang 0,5% itu ditanggung oleh pemerintah. Artinya pemerintah yang bayari. Mereka hanya menghitung omsetnya sekian, 0,5%-nya sekian, tapi tidak setor beneran, karena yang setor nanti adalah pemerintah, yang menanggung pemerintah. Dan ini sudah dimanfaatkan oleh sekitar hampir 200.000 wajib pajak UMKM. Itu kira-kira gambarannya, Mbak. Oke, tadi ada 843 sektor ya Pak yang ada sebenarnya, tetapi belum semua menikmati. Artinya masih banyak PR untuk memberikan insentif tersebut. Bagaimana cara Ditjen Pajak untuk mengedukasi pengusaha, pelaku usaha, dan juga wajib pajak pribadi yang mungkin juga belum menikmati tadi? Ya, jadi memang dengan kondisi yang sekarang ini ya kita tetap lakukan aktivitas untuk menyampaikan kepada para wajib pajak supaya memanfaatkan insentif-insentif tersebut. Sosialisasi kita tetap lakukan bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi seperti Kadin, Apindo, IPMI, itu sudah semuanya kita lakukan. Walaupun melalui webinar ya, tidak mungkin ketemu mengumpulkan orang seperti itu. Kemudian kita juga melalui media massa, medsos kita juga banyak. Kemudian di KPP kita juga lakukan sosialisasi melalui kelas-kelas pajak online seperti itu, targeted. Kalau UMKM kita berikan sosialisasi yang terkait dengan fasilitas PPh pasal 21 PPh final ditanggung pemerintah tadi. Bahkan kami kemarin sudah melakukan email blast kepada 2.100.000 wajib pajak UMKM yang selama ini rutin membayar PPh final. Kita sampaikan, kita email blast semuanya supaya mereka memanfaatkan fasilitas yang sekarang ini kita sediakan. Seperti itu Mbak yang kita lakukan. Kalau yang untuk individu bagaimana Pak? Nah, individu sendiri kalau terkait itu tidak ada insentif yang spesifik, tapi seperti kalau UMKM ini kan kebanyakan wajib pajak individu juga. Dominannya adalah seperti itu. Dan yang tadi ada mengenai PPh pasal 21, kalau individunya karyawan, 21-nya itu ditanggung pemerintah juga. Itu yang kita berikan.
Pertanyaan terakhir Pak, kalau kembali ke realisasi pajak, kira-kira seberapa berat menghadapi semester kedua dan bagaimana sampai akhir tahun ini? Ya, memang kita memprediksikan bahwa kuartal kedua dan kemudian mungkin ketiga ini memang akan menjadi yang berat. Namun demikian kita tetap akan melakukan berbagai upaya-upaya untuk memitigasi itu. Kita berharap bahwa dampaknya ini tidak akan berkepanjangan. Dan kita sekarang cukup bersyukur bahwa mulai Juni ini pun secara umum pemerintah membuat kebijakan mengenai new normal. Pelonggaran-pelonggaran aktivitas usaha pun berjalan walaupun dengan protokol yang ketat semacam itu. Nah, ini yang kita berharap bahwa di Juni ini aktivitas bisnis meningkat dengan segala pembatasan-pembatasannya, dan itu akan bisa meningkatkan ekonomi kita, dan kemudian juga penerimaan pajak kita tidak akan berada di level yang rendah terus, tetapi mulai membaik lagi di bulan-bulan mendatang. Dan kita tentunya tetap melakukan berbagai upaya pengawasan, pembinaan, pelayanan yang terbaik, sehingga ketika kondisinya pandemi, wajib pajak pun tidak berpikir bahwa kalau pandemi ya kita nggak ada bayar pajak gitu kan. Kita tetap upayakan semuanya seperti itu. Memang ini tahun yang berat mengejar target pajak Pak. Namun demikian kami memberikan semangat untuk Direktorat Jenderal Pajak mengejar target untuk perekonomian nasional. Terima kasih Pak Yoga atas waktunya dengan Kompas Bisnis.